Puji nama Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang ketika beban menghinggapi. Ketika beban menghinggapi. Beberapa hari kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu, dan saya percaya setiap kita diperlengkapi, semakin menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur pasal 55 ayat 23. Ini yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya akan ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan ayat ini adalah sebagai sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Daud dari semua pengalaman hidupnya. Khususnya dari perikop atau dalam pasal 55 ini. Karena Daud merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doanya. Daud merasa gelisah dan takut terhadap musuh-musuh yang dihadapinya. Daud merasa ditinggalkan Tuhan. Mungkin juga kita punya pengalaman ya. Di masa-masa kritis, mungkin di masa-masa sulit. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita Bapak Ibu. Ini yang Daud alami. Ya. Mungkin bisa saja kita gagal paham dengan menghadapi setiap persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 23 ini, Daud menyampaikan atau menyimpulkan tentang dua hal penting. Dikatakan yang pertama adalah serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud sangat memahami apa yang ia sampaikan. Karena tidak ada cara yang lain selain harus menyerahkan semuanya pergumulannya di tangan Tuhan. Yang kedua apa yang disampaikan oleh Daud? Yang kedua adalah tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Beban atau pergumulan tidak akan membuat kita goyah. Itu janji firman Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bahkan Alkitab mengatakan tidak akan melampaui, tidak akan melebihi kekuatan kita. Sekalipun itu sulit Bapak Ibu. Oleh karenanya kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan gini, persoalan itu bisa datang kapan saja. Namun cara menyikapi sebuah persoalan menjadi sesuatu hal penting untuk dilatih oleh setiap orang percaya. Daud mendapati banyak hal, termasuk suatu pengenalan yang lebih dekat terhadap pribadi Tuhan di tengah persoalan yang dialaminya. Dikatakan tidak mudah memang ketika seseorang mengalami suatu beban berat. Bahkan terasa seperti menggoyahkan. Tapi saya suka kata-kata ini selanjutnya. Namun Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menjadi goyah. Ini janji Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya, kita sebagai orang-orang percaya menjadi goyah dalam keadaan apapun. Nah, pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu tentang dua hal yang saya mau sampaikan sebagai perenungan kita bersama-sama. Yang pertama adalah lewat beban yang kita hadapi akan membuat kita belajar mengenal Tuhan daripada sebelumnya. Lewat beban yang kita hadapi akan membuat kita belajar mengenal Tuhan daripada sebelumnya.
Jadi saya merenungkan ini Bapak Ibu, beban itu akan membawa kita kepada suatu pengenalan yang benar tentang Tuhan. Karena lewat beban tersebut kita akan mendapat pengalaman yang berharga, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Di poin 1 ini kita akan belajar kepada salah satu tokoh Alkitab bernama Ayub. Kalau kita pelajari ya Bapak Ibu ya, perjalanan hidup Ayub itu bukan sesuatu yang mudah tentunya. Ada banyak hal yang Ayub alami dalam hidupnya. Ya, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Kita sudah pernah belajar. Kalau mungkin hilang satu, Bapak itu masih kuat mungkin ya. Masih ada yang lain kan. Ini tiba-tiba seketika saja anak-anaknya langsung meninggal. Ini sesuatu yang sangat berat menurut saya. Kehilangan harta. Kehilangan sahabat-sahabatnya yang Ayub anggap bahwa teman-temannya itu orang-orang mendukung dia. Ya kan? Tidak dapat dukungan dari istri atau pasangan. Ini kan yang kita bisa lihat dalam kehidupan Ayub. Bahkan tidak cukup. Ada penyakit yang melanda, yang menyerang hidup Ayub pada saat itu. Namun hebatnya Bapak Ibu, dalam pergumulan yang dihadapi Ayub, yang begitu banyak itu, dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Ini hebat sekali menurut saya. Bayangkan pergumulan beban hidupnya bertubi-tubi datang. Tetapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bagaimana kalau kita menghadapi seperti yang Ayub hadapi? Bisa nggak kita menjaga perkataan kita? Bisa nggak kita menjaga hati pikiran kita tetap murni di hadapan Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan? Mari kita lihat Ayub pasal 1 ayat 22. Ayub pasal 1 ayat 22. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya mau katakan bahwa Ayub itu begitu hebat. Kita semua harus belajar Bapak Ibu. Kita harus belajar mencontohi Ayub. Ayub memberikan teladan, memberikan contoh yang luar biasa bagi gerejanya, bagi setiap kita, bagi umat-umat Tuhan. Karena Ayub tidak menuduh Allah dengan sembarangan. Dikatakan Ayub tidak berbuat dosa, walaupun di tengah-tengah masalah yang berat yang dihadapinya. Kalau umumnya bagaimana Bapak Ibu kalau seseorang menghadapi beban? Mungkin ini tidak semuanya ya, tidak semuanya. Mungkin ada yang langsung frontal. Mungkin ada yang mengeluarkan perkataan-perkataan sungut-sungut. Kata-kata kutuk mungkin yang keluar. Dan bahkan bisa terjadi perselisihan di dalam keluarga. Ketika beban itu menghinggapi, menghimpit kita. Dan kita bisa melihat dari ending dari kehidupan seorang Ayub Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dahsyat, yang hebat terjadi di balik semua beban yang Ayub jalani. Mari kita lihat Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri
memandang engkau. Tentunya pengalaman ini Ayub tidak akan dapatkan jika tidak ada beban di dalam kehidupannya. Dikatakan dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mungkin ketika kita menggambarkan, ketika lihat masalah kita sedang melihat Tuhan. Ketika kita melihat beban kita sedang melihat karya Tuhan yang besar nantinya. Saya mempelajari dua hal ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi perenungan kita. 1A. Jadi lewat pergumulan atau beban hidup, Ayub melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Mungkin selama ini kita mengenal Tuhan karena memang dari kecil, dari lahir kita sudah menjadi Kristen. Tetapi kita tidak punya pengalaman pribadi. Karena jelas firman Tuhan, dulu dikatakan dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi lewat pergumulan hidup yang Ayub alami, dia bisa melihat Tuhan. Dia bisa menyaksikan Tuhan di dalam kehidupannya. Buat saya ini adalah pengalaman yang indah. Bayangkan Bapak Ibu di tengah-tengah kesulitan Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub. Kalau saya boleh merenungkan Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan tidak akan tinggalkan kita kok. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak akan tinggalkan. Percaya. Pergumulan apa yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan justru akan menyatakan kemuliaannya. Akan menyatakan dirinya kepada setiap kita. Akan menyatakan pribadinya kepada setiap kita. Asal kita percaya. Yang kedua, bagian 1B. Lewat pergumulan atau beban hidup, Ayub mendapatkan berkat dari Tuhan 2 kali lipat. Seberapa kita yang tidak suka dengan mendapat berkat 2 kali lipat dari Tuhan? Rasanya tidak ada ya. Rasanya semuanya mau kan? Dikasih berkat 2 kali lipat. Ya, Pak Gembala sampaikan kemarin beban itu hadiah. Nah, ini yang saya lihat. Ayub mendapatkan dari berkat dari Tuhan 2 kali lipat dari beban yang dia hadapi. Kalau hilang 10 Tuhan ganti 10 itu biasa. Tetapi Tuhan gantikan berlipat ganda. Inilah hadiah yang Tuhan kasih. Jadi kalau kita menghadapi setiap beban pergumulan, saya yakin dan percaya endingnya pasti hebat. Endingnya pasti dahsyat. Yang saya renungkan gini Bapak Ibu, ada berkat. Ada berkat 2 kali lipat yang Tuhan siapkan untuk kita. Kita nggak tahu berkat apa. Tapi di balik itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kita mau mundur dari beban yang kita hadapi? Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita harus tetap maju. Karena kita tahu ada hadiah yang Tuhan mau siapkan buat kita. Tapi jangan minta hadiahnya ini Tuhan, enggak. Itu dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita akan melihat poin yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah lewat beban yang kita hadapi akan membuat kita belajar untuk rendah hati. Lewat beban yang kita hadapi akan membuat kita belajar untuk rendah hati. Kalau kita perhatikan keseluruhan perikop dari Mazmur 55 ini, sampai sejauh mana Daud menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Sampai sejauh mana Bapak Ibu? Apakah Daud langsung menyerahkan bebannya kepada Tuhan atau tidak? Nah kita perlu belajar ini. Kita bisa melihat, kita bisa membaca bahwa Daud tidak langsung menyerahkan. Ya manusiawi sih Bapak Ibu.
Ketika beban itu datang gak langsung Tuhan ini dong masalah saya, enggak. Kita bisa melihat Daud tidak langsung menyerahkan. Daud mencoba dengan cara-caranya sendiri. Daud mencoba untuk menyelesaikan semua beban yang menghimpitnya. Kalau kita perhatikan di ayat 16 Bapak Ibu, di ayat 16 kita bisa melihat ada upaya yang dilakukan oleh Daud. Ada upaya yang dilakukan Daud. Mungkin karena kesal ya, Daudnya udah kesal dengan ketidakbenaran yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Kalau kita perhatikan di 16 Bapak Ibu dikatakan, biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka. Ya, dalam batin mereka. Daud meminta Tuhan untuk menghukum atau memusnahkan musuh-musuhnya. Ini doa yang bertentangan dengan Tuhan. Mungkin kita dengan keyakinan kita berdoa, Tuhan tolong hukum deh musuh-musuh saya. Tuhan tolong musnahkan deh musuh-musuh saya. Ini udah keterlaluan deh. Kejahatan yang mereka buat udah nggak bisa diterima. Mungkin kita berdoa saking kesalnya sama musuh-musuh. Ini kan maunya Daud, bukan maunya Tuhan. Ini kan caranya Daud, bukan cara Tuhan. Tetapi kita bisa melihat di ayat 23. Ada perubahan yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan Daud. Pikirannya berubah, hatinya berubah, kata-katanya berubah. Dikatakan gini Bapak Ibu, 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tentu kalimat ini atas dasar pengalaman tentunya Bapak Ibu. Atas pengalaman Daud sendiri bersama dengan Tuhan. Dia udah coba berdoa untuk minta pertolongan Tuhan supaya dihukum musuh-musuhnya. Tuhan juga gak lakukan. Di ayat 23 ini menunjukkan ada perubahan sikap. Ada kerendahan hati yang muncul untuk menyerahkan semua beban kepada Tuhan. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit ketika kita mau belajar rendah hati untuk datang menyerahkan segala beban atau pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan sampai nunggu rumit dulu baru datang. Jangan sudah kusut dulu baru datang sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini begitu berat beban yang kita hadapi. Saya mau sampaikan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita. Bawa pergumulan kita. Bawa masalah-masalah kita kepada Tuhan. Memang tidak mudah seperti Daud Bapak Ibu. Tidak langsung kita serahkan. Kadang-kadang kita coba dengan cara-cara kita sendiri. Ternyata Daud menyerah. Justru dia menyerah untuk menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracar di atas pergumulan yang dihadapinya. Saya akan tutup dengan ayat ini Bapak Ibu. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dengan cara apa kita datang? Dengan kerendahan hati. Dengan segala kerendahan hati kita mau datang sama Tuhan. Menyerahkan segala pergumulan kita. Jadi dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah lewat beban yang kita hadapi akan membuat kita belajar mengenal Tuhan daripada sebelumnya. Yang kedua, lewat beban yang kita hadapi akan membuat kita belajar untuk rendah hati. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.